Welcome to Box Football Show. Wow. Yes. Seperti yang gue bilang juga di episode sebelumnya, kita akan review Sporting Club Portugal versus Arsenal, dan juga PSG lawan Liverpool, dan juga preview Chelsea lawan Man City. Wow. Pertama kita game yang gak seru dulu ya. Game yang seru dulu. Gak seru. Apa? Gak seru. Apa? Sporting. Oh. Arsenal. Maksud gue, Ya, kalau gue gak konten atau gue gak suka Arsenal, gue akan nonton sih. Karena jujur beberapa kali ya, karena gue ngantuk lagi ini gitu, gue ganti ke Madrid lawan Bayern dan ke YouTube Waldo. Emang nonton YouTube Waldo. Di momen itu akhirnya gue nonton karena lebih Gue menarik. gak pernah dibaca komen gue mau Waldo. Karena aku tenggelam bang cepet banget kayak Winda Basudara tuh. Gila. Disuntik mulu view gue. Disuntik. Bagus dong. Dia Kagak cuma bagus bang, justru ngeri gue. ngeri. YouTube gue kena banned. dia cuma pengen ngebacain orang Indonet. Parah. Gue nggak dibacain, terus gue unsend, terus dia Ya bacain Allah. username gue. Parah. Parah emang gue kayak salah ya. Gas. Gue salah YouTube Dia lagi. datang. Panik. Pesannya ditarik sama dia. Pesan Di ditarik. unsend. Tapi username siapa emang Dok? Username apa? Adalah. Udah. Masa nama kira Amerika Serikat gitu. Tarvino. Gak usah lu kasih tahu. Jadi orang udah nyari. Gue udah bagus. Oke, Arsenal ya, kita bahas Arsenal. Arsenal ini XG-nya rendah. Full game dia 0,44 sampai 80. Babak pertama 0,08. Info aja. Itu pun gini, itu karena itu expected goal ya. Paling dari Madueke yang corner kena tiang gitu. Betul. Sisanya Ben White beberapa kali juga miss juga. Untungnya ada tiang, ada fingertip Raya juga, dan mainnya hati-hati. Dan Odegaard seperti biasa. Gyökeres yang diingat dari game kemarin, dia offside, jadi golnya Zubimendi dianulir. Padahal jadi pahlawan Swedia loh itu sebelumnya. Iya, kan sempat golin juga kan waktu lawan Southampton lawan juga. Southampton, benar. Terus ya, tapi itu hati-hati karena satu di kandang lawan. Maksudnya gua expect banget mainnya kayak gitu. Satu di kandang lawan, dua abis kalah 2 kali beruntun. Betul. Emang butuh Jadi menang. menurut gue di game kemarin Arteta ngerasa ya seri aja oke. Iya benar. Maksudnya kita jangan sampai kebobolan gol konyol gitu kan, dari kayak lawan Soton atau nggak. Kalau lawan City sih nggak konyol sih, emang payah aja Arsenal ya. Merekanya bagus, tapi Kelas ngejaga semua itu. itu. Jadi sebenarnya kalau itu berakhir dengan 0-0, menurut gue it's not that bad buat Arteta gitu. Itu dalam konteks lebih kecil, tapi kalau buat gue dalam konteks lebih besar, karena di episode sebelumnya kita membahas bahwa ada balance yang bagus pada tim-tim seperti Bayern, seperti PSG. Menurut gue Arsenal itu kurang ya individual brilliance, pemain-pemain yang bisa menghasilkan kayak Olis, kayak Cherki di City. Iya, jadi pembeda ya. Pembeda yang beneran lu kasih aja dia kebebasan, dia make something happen gitu. Menurut gue Siapa yang bisa kayak gitu menurut lo? ya harusnya Bukayo Saka sebenarnya sih yang paling mendekati di ini ya, di Arsenal lihat bermusim-musim ya. Cuman bisa jadi juga ini bukan sebuah pekerjaan yang udah finish. Bisa aja di musim panas mendatangkan yang kayak gitu. Gue pengen menambah amunisi di tim gue dengan mendatangkan pemain-pemain yang kayak gitu. Dengan kayak gitu Arsenal komplit menurut gue. Out of possession bagus. Megang kontrol bagus gitu. Yang kurang kan cuman emang tonjokannya nih istilahnya nih yang belum ada gitu. Terlalu kontrol aja sebenarnya. Iya, mainnya kontrol, compact, sabar, efisien. Mereka memang tadi gue bilang ini sesuai ekspektasi juga, karena mau gimana pun orang bisa bilang ya Sporting adalah lawan kayaknya yang paling gampang nih di mana-mana. Kayaknya. Orang-orang bilang gitu kan. Iya. Tapi maksudnya apa ya, something lo ngalahin. Southampton. Enggak, orang-orang bilang Iya, lu beruntung banget dapat Sporting kan gitu. Dapat bagian ini. Cuma Southampton. karena belum lawan Sporting. Mereka ini lawan yang tidak terkalahkan loh. Ketawa. Untuk sekian lama mereka membantai Bodo Glimt 5-0 di kandang ini, di kandang sendiri. Iya, Jadi it's not that easy. Bener-bener. Kayaknya Dan memang kelihatannya gelaga ya. psikologis juga Arsenal tersinggah dari Sporting di Europa League beberapa musim lalu. betul. Jadi ini bukan lawan yang semudah itu. Iya, Ketika lawan Soton aja kalah gitu. Iya. Gitu, gimana lu ngeliatnya? Gua ngeliatnya pertandingannya. Gua malah ngeperhatiin back kirinya Sporting. Siapa itu? Jago banget anjir. Kanan. Enggak, back kiri sama kanannya wingback. Kiri, iya. Yang Back mati kanan, Madueke back ya? kanan. Yang mati Madueke Araujo, Saka. nomor 20. Araujo namanya. Kantongin Gila itu. Maxi itu Araujo. bagus banget gila mainnya. Maksudnya Walaupun ya harusnya kartu walaupun ya. iya walaupun siapapun kalau ketemu Saka bakal jago sih. Madueke kan ini. Enggak, kalau misalnya Saka pun akan terlihat jago, lebih akan terlihat prime gitu. Lu mau kasih siapa ya? Zabaleta juga kelihatan bagus di situ. Nggak Saka musim ini ya, gue harus Saka, garis iya, bawah. Saka musim ini, Kan gue Saka bilang musim ini. over apa capek. Iya, drop Saka jelek, Foden jelek, Palmer nggak sebagus
sebagus itu di musim ini ya Habis kita cedera. ngomongin ya. Iya. Ichiro Saka juga Iya, cedera. cedera. Ngajak benar, aja. Maksud gue Ngajak aja. ini geng mereka ini emang lagi underperform, lu harus akuin Iya, lah. setuju. Iya, Foden juga nggak sebagus itu kan. Enggak, tapi emang apa ya, kuncinya kemenangan Arsenal kan defense-nya kan emang gokil gitu dengan Iya, dengan memang. baliknya Raya. Raya gila sih. Itu menurut gua kira bakal 2 game tanpa Raya tuh Raya balik bakal agak shaky tuh. Ternyata Raya masih ya jadi Raya pada umumnya. Betul. Dan akhirnya dengan adanya Raya berhasil merayakan kemenangan juga. Nah, Setelah 2 kali kalah kan Doe. Sorry 2 kali tersingkir dari Oh iya. piala. tersingkir ya, bukan piala ya ngomongnya. Bukan kalah doang ya. Padahal lu udah milih-milih piala kan? Enggak. Mana lagi. nih? Kan ditanya ya gue Kemarin jawab. musim lalu milih-milih Lawan. siapa lawan di Di final. final. Sekarang udah milih-milih Piala. Yang progress Arsenal tiap musim kan ada progress ya, Bro. Juara musim Gitu. ini Arsenal. Gila, dunia akan dikuasain sama Arsenal, Bang. Sip, Iya. sip. Yang salah bukan Arsenal tapi dunia yang Dunia salah. yang Arsenal. salah. Itu satu Kata hal Hasan, lain. kata Hasan. Hasan Grombol ya. Tapi gimana dong, lu ngelihat game? Oh, lu nggak nonton ya? Enggak, dia bilang Gua ini nggak tadi nonton. tuh. Gua nggak nonton, di tapi UCL. gua Pandit Bayer. Tapi gue punya take. Iya, Tek. Karena tadi Bang Rossi juga ngomongin Iya. soal siapa yang bisa individual brilliant cuma Bukayo Saka, tapi mesti gue akuin Bang, di UEFA Champions League sekarang ada 8 tim yang main. Menurut gue lini depan Arsenal salah satu yang terburuk kedua di Pertamanya UEFA Champions siapa? League. Yang pertama of course Sporting CP. Suarez. Sporting CP. Bagus. Suarez. Ini bukan Suarez, itu Suarez. Enggak, Suarez namanya. Tahu gue itu Suarez ini main di Bagus Granada. itu. Dia Bagus main di dia. Granada. Bagus dong. Bagus apa ya Allah, bagus apa? Tapi compare to Harry Kane, Mbappe sih. Ya, jauh lah. Iya, iya. Jauh sih. Nah Arsenal tuh menurut gua ya itu maksudnya adalah salah satu front attack-nya yang terburuk lah, kedua tapi ya bukan berarti yang paling buruk gitu. Tapi karena tadi mungkin Bang Rossi udah jelasin benar, maksudnya gua Arteta udah bermain tanpa sistem nih sekarang. Maksudnya kan dia maksudnya bermain pragmatis ya kan. Tanpa Bermain sistem. pragmatis bener gak? Ya, that's the system. Iya, bermain pragmatis ya kan. Bermain pragmatis. Tapi kelihatan kayak lini depannya tuh malah nggak punya individual brilliance sama sekali gitu. Oke. I don't know why gitu, maksudnya kayak Bukayo Saka tiba-tiba jadi menurun padahal biasanya kan dia yang selalu deliver gitu kan. Dia selalu cut inside, ngelakuin shot jauh kayak waktu lawan Manchester United atau apa. Martinelli ya kita tahu lah yang kata orang banyak nunduk gitu kan. Terus habis Humble itu dia, Dok. Jadi CL bagus dong. Ya clutch lah, kemarin clutch lah. Crossing gitu jarang loh. Dia iya, crossing iya, gitu iya, aneh iya, loh. Biasanya dia lari ke luar, habis itu crossing. Ini kan dia crossing ke direct dalam, loh. Kemarin iya, mainnya iya. direct Terus loh. juga Di akhir-akhir. maksudnya banyak yang berekspektasi lebih sama Victor Gyökeres juga kan. Tapi pada akhirnya sekarang malah yang step up malah sekarang kayaknya dari beberapa laga malah si Kai Havertz gitu. Walaupun ya Gyökeres sih udah ngebuka keran golnya, udah 15 gol berarti musim ini ya. Kalau nggak salah udah 15 gol musim ini. Jadi emang menurut gua ya di lini depannya Arsenal nih kalau misalnya gue sih berharap gue bakal tetap stick ya, maksudnya gue bakal tetap bilang Arsenal bakal juara Premier League. Tapi kalau misalnya musim depan kayaknya enggak, kalau dengan skuad Mungkin- lini depan kayak gini enggak sih. Ya, lu kan nggak tahu Saka Odegaard musim depan gimana. Iya. Tapi mungkin menurut gue Lu masih still yakin dengan Saka di right wing lu? iya, musim kalau depan. gue iya lah. Ya, lu maunya Iya, di mana lu- striker? Bukan, maksud gue, oke, Saka di right wing lu, left wing lu siapa? Beli Berarti. menurut gue. Trossard, Martinelli bagus tapi sub. Kalau bahasa Arteta finisher. Kan super sub dia bilang gitu. Mereka Striker kalau beli lagi atau enggak? siapa? Striker beli lagi atau enggak? Enggak sih gue. Enggak. Berarti emang kan ininya. Adaptasi aja. Udah. Kalau ada Tapi tetap ada semua sama ya. Julian Enggak, Alvarez kosong tiba-tiba. Sebentar. Julian Alvarez. Sebentar. Oke. Kalau Gyökeres Havertz oke ya. Tapi kan Jesus mau dijual nih. Nah, Nggak harus 0-1. dijual. Nah, itu butuh backup, kalau Backup beli. aja, striker backup dong. Bisa. Enggak perlu world class. Bisa. Tapi upgrade dari Jesus ya. Nico Jackson. Kalau cuma sebatas upgrade, Bang. Sebatas upgrade. Upgrade Jesus ya. Bisa buat opsi, tapi opsi tipenya beda. Kan Havertz sama Gyökeres juga beda kan tipenya. Masih Iya, gitu iya, loh. iya. Untuk itu. Apa lebih upgrade daripada Gabriel Jesus? Iya. Berarti kualitasnya di atas Gabriel Jesus dan jadi pelapis dia mau. Ya enggak, ini opsinya beda. Kan kalau lu Opsi beda. ngomong pelapis tuh kayak ada yang bisa tampil di mana, tapi bukannya kayak level Kepa ya. Kepa Keraya kan itu jauh ya gitu. Cuma gini, kalau tadi kalau tadi Waldo bilang soal penyerangan terburuk kedua Di itu UCL. adalah Arsenal. Gue balik, pertahanan terkuat siapa? Memang, Gak ada memang. yang Gak ada yang Nggak ada. Dia tuh Oke, bosan. oke, Dia- oke. Ya Allah, dia tuh mau belokin gua sih. You cannot have it all. You cannot have the best defense and best offense. Dia mau banget biar gua ngatain defense lu tuh jelek gitu. Padahal Nggak, gua gak ada ngatain. Nggak, Ji. who's the best Iya. defense? Ya Allah. Ya, Iya, ya, gak ada senang. yang ngatain defense Kan- lu buruk.
Gak ada ngatain defense lu Who's the buruk. best defense? Iya udah oke biarin. Ya udah. The best defense is Arsenal guys. Semua klub milik Allah. Arsenal milik Allah. Arsenal itu milik Allah. You cannot have it all. Semua klub itu milik Allah. Iya, the best defense is Arsenal. Gua nggak ngomongin defense. Ngomonginnya penyerang Gua Bang, lini ngomongin serang. front three penyerang, nggak harus front three. Penyerang aja Tapi deh, to at least be a penyerang. champion, To be a you need champion a apa? good defense. You need Iya, good masalahnya defense. gini Bener, Bang, bener. defend when win you title. Mana titlenya? Ya Sejauh ini wait, we're progressing. We're progressing. Wait, the season is not over yet, bro. Iya makanya nanti dulu. Kalau Itu konteksnya itu konteksnya liga. Iya liga, iya Iya, liga. Jadi liga gue nggak bisa meragukan bahwa Arsenal paling depan emang buat jadi Iya, juara gua dan setuju. 80% lah buat gue Gua ya. setuju, tapi kalau turnamen, Nah, I don't think gitu. Karena gini, Madrid kalah lo 2 nih turnamen loh. Bro, Madrid Arsenal. kurang defense apa sih? Gue tahu Ancelotti kan tipikal pelatih yang emang mainnya defensive minded. Dia kan menunggu. Waktu lawan City yang Iya. musim selanjutnya ya, yang sebelumnya kan dia 4-0 gara-gara terbuka. Akhirnya mereka main defense. Tapi he knows how to win gitu loh. Ya how to winnya gimana? Ya lini depannya. Dia punya individual brilliance di lini Brilliance depannya dari- gitu. Nah, gue nggak ngeliat itu di Arsenal. Sebenarnya itu yang bisa nge-bail out sebuah tim ketika deadlock terjadi gitu loh. Itu gue sepakat, itu gue sepakat. Makanya gue pikir ketika final Carabao itu sebenarnya tuh City juga deadlock di dua-duanya deadlock. Iya. City tuh susah awalnya kan buat keluar dari pressingnya Arsenal, Setuju, makanya ke pinggir terus Rodri sampai mundur segala macem. Cuman Arsenal yang mempressing itu tidak punya yang gue bilang tonjokan itu untuk Iya. finishing the move gitu Itu gue setuju sebenarnya. karena gini, karena kalau misalnya nih bilang, oh Arsenal musim lalu semifinal UCL, menurut gue itu ada moment of magic dari Declan Rice lawan Iya, Madrid dan itu menjadi pembeda menurut gue. dan Bukayo Saka lagi naik banget tuh. Dan moment of magic lu nggak bisa expect di semua game. Benar. Maksud gue gini, misalnya Madrid ya lawan City, nggak ada moment of magic VD. Belum tentu kayak gitu. Mau gimana pun moment of magic, hat trick, mainnya agregat udah 3-0 berat lah. Iya. Sama kayak Declan, lu bikin 2 free kick, dia abis itu nendang free kick emang ada gol? Nggak ada gitu, dan dia jarang Betul, akhirnya kan, betul. karena emang bukan dia, maksudnya set piece striker utama gitu loh. Jadi itu benar-benar moment of magic. Jadi fakta itu valid, Iya. fakta itu valid, tapi jangan melupakan juga defense-nya bagus. Maksud gue Iya, gitu. iya. Bener, nggak ada Tapi yang nggak meragukan. ada yang meragukan, Bang. Arsenal defense-nya sama. Komen tolong. One of the Mas best. Jer, semua klub milik Allah. Komen gitu tolong ya. Gak ada. Gue gak bilang defense mereka jelek. Gue gak bilang. Dia cuma bilang Gue lini bilang serangnya. offense. Dia kayak ini gue ada dua hal, antara dia lagi pengen dinaikin banget nih ya kan. Yang kedua tuh pengen ngebelokin gue. Oh maksud lu defense kita kenapa dong gitu? Kagak, gue gak ngatain Iya defense makanya jelek. maksud gue adalah gini, kalau kita ngomongin konteksnya pertandingan, Bener. Oke, ya kesulitan untuk bisa ini. Iya. Tapi sebenarnya if you have a good defense kayak ini gitu ya, it's good. Iya, tapi masalah Iya. kalau misalkan terjadi Tapi it's not enough maybe to win the title gitu. Maybe Jadi, it's not enough. Tapi it's good. Maksud gue sudut pandangnya adalah ketika nanti Arsenal menghadapi situasi deadlock, Deadlock. ya itu yang bakal merepotkan mereka gitu. Kalau misalkan lawannya tidak punya daya pukul yang meletup-letup seperti Sporting CP, ya udah defense aman Iya, gitu. benar. Kalau misalkan lu menghadapi lawan yang lebih agresif, Yang punya PSG. Nico O'Reilly gitu iya ya. gitu tiba-tiba lu Iya kan? Iyalah. Kalahnya Lu- dia kok. ketika lu butuh buat pertandingan ini jadi adu pukul, misalnya ternyata gue nggak semeletup itu gitu. Itu yang menurut gue bisa menjadi kekurangannya Terutama Arsenal. kalau Bang, sorry banget. Terutama kalau Arsenal udah ketinggalan, udah ketinggal. Nah itu lawan Man United itu kan sebenarnya diajakin adu pukul kan Nah, sebenarnya. Gitu. Jadi menurut Sorry, Arsenal ada nggak satu momen di mana mereka tertinggal akhirnya comeback? Ada nggak? Ada ya kayaknya. Ada. kan? Ada lah. Di UCL Di ada liga, nggak? di liga. Oh di liga tapi. UCL menang terus. Gimana? iya, itu, Ketinggalan nah, gimana? Itu dia. jadi sebenarnya buat gue itu tuh dia. Leg kedua. balik lagi nih. Balik lagi Arsenal itu sebenarnya dibilang kurang iya gitu, tapi bukan sesuatu yang total buruk Iya, gitu iya, loh iya. menurut gue. Ya dalam beberapa musim terakhir kalau nyebut tim yang terbaik secara out of possession ya Arsenal Iya. di Premier League gitu buat gue. Nah, tapi menurut gue itu juga nunjukin Arteta tuh mau nggak mau dia mengambil pilihan untuk bermain terlalu safe, Iya. terlalu kontrol. Itu Ketika gua setuju. banyak tim lain memilih untuk ngambil sedikit lebih banyak risiko, Risiko, iya. gitu. Iya, sebenarnya. Jadi itu gua setuju. tweak sistem sebenarnya. Itu gue sih. setuju, makanya mungkin ya ini apa terlepas dari apapun hasil second leg nanti ya, memang siapapun yang akan dilawan, misalnya Barcelona atau Atleti punya apa ya, kemampuan yang beda nih untuk bisa di-adjust sama Arteta. Betul. Karena mau gimana pun menurut gua final lawan City yang kalah nih Carabao itu tuh pelajarannya banyak banget buat Arteta. Karena dia juga udah ngerasain final lama. Lu nggak bisa, maksudnya susah juga lu expect orang langsung menang di final untuk
level Arteta ya. Maksudnya level dia mau gimana pun dia pelatih baru compare to Pep, compare to siapapun ya. Tahun lalu siapa Enrique, compare to Enrique gitu. Jadi itu pelajaran penting buat Arteta, tinggal gimana dia bisa adjust nggak abis itu. Mungkin kalau bahasa kalian dia bisa lebih berani nggak nih untuk bermain tidak safe, atau mungkin ada pemain yang bisa ya apa ya membuat perbedaan sih. Gue juga ngerasa itu. Sebenarnya tuh Arteta tuh punya ini apa namanya balance antara kecerdasan sama ngambil risiko. Ketika dia mendobrak cara orang berpikir soal set piece dan corner, itu kan sebenarnya udah bentuk sebuah pengambilan risiko kan. Iya benar. Maka itu ketika dia ngerubungin kiper itu kan sebenarnya dia melihat bahwa ini ada celah yang bisa gue manfaatin tanpa pelanggaran gitu kan. Maka kemudian terjadilah dobrakan di corner tersebut gitu. Terlepas dari sudut pandang orang positif negatif gitu, menurut gue itu sebuah dobrakan. Nah itu kenapa nggak bisa diterapkan ketika lu mau ngambil risiko ketika nyerang gitu, ketika offense. Sebetulnya itu aja sih kalau buat gue. Gue sepakat. Nah sedangkan ini ada satu tim di Champions League yang daya serangnya buset. Darderdor ini. Ini kalau Bayern kayak seru banget ya sebenarnya ya. Final kepagian sih. Ya, kalau ketemu Bayern kan? Iya benar dong. PSG daya ledaknya gila banget. Kita tahu Kvara itu kadang mainnya jadi sub, masih ada Barcola juga, bisa saling bergantian juga di sana gitu. Lo kalau Vitinha kadang bisa ada bantuan dari Neves, ada Zaire Emery, ya tergantung siapa yang fit lah ya situasinya gitu. Dan mungkin mereka kehilangan mungkin Donnarumma aja yang kipernya kayaknya masih belum fit banget gitu di PSG kayak Donnarumma musim lalu. Cuma bahkan gue bisa bilang dari belakang ke depan gila sih kayak kan kita gitu, sering bilang saking fluidnya mereka bukan front 3 front 6 kan. Tengah sama depannya tuh rotasi gitu. Front 6 dan gue merasa fans Liverpool pun kayak kalah deh gitu. Gue jarang lebih karena tim mereka juga emang lagi hancur banget. Maksudnya di situasi ini gitu untuk leg ini gitu. Lo ngeliat PSG Liverpool nih gimana? Emang nih is even for PSG situasi kayak gini? Sebenarnya kalau dibilang ini terlalu dominasi sih dari, bukan berarti Liverpool nggak nyerang ya, Liverpool tetap nyerang tapi bagus banget dari PSG-nya. Dan gua kira tuh kehilangan Fabian Ruiz bakal segitunya, ternyata Zaire Emery yang ngisi posisinya dia juga lebih, walaupun role-nya bakal beda ya sama Fabian Ruiz. Gimana Fabian Ruiz kan ngeping bola ke kiri ke kanan, sedangkan si it's not bad gitu si Zaire Emery ini. Dan juga emang yang kita bisa ngelihat dari pertandingan Liverpool sama PSG itu emang lini bertahannya Liverpool sih. Iya, sebenarnya gini. Hancur banget. Nih gue mau ngebahas si Luis Enrique dulu ya. Gue belakangan tuh ngebaca banyak banget sudut pandangnya dia soal soal permainan sepak bola menurut dia gitu. Gue tuh sebenarnya awalnya tuh gara-gara muncul rumor bahwa Luis Enrique itu dibidik sama Man United gitu. Terus kemudian ada yang bilang itu bahwa Luis Enrique itu akan selalu menginginkan pemain yang untuk berani sama bola. Itu benar. Nah, itu setuju gue. Itu berani sama bola, terus kemudian mau kerja keras, yang dalam artian dengan atau tanpa bola sama-sama proaktif gitu. Nah, terus ada yang nanya, apakah Man United seluruh pemainnya sudah seperti itu atau belum gitu untuk cukup meyakinkan Luis Enrique ke Man United gitu. Nah, dari situ kemudian gue ngulik lagi Luis Enrique seperti apa, dan kemudian nemu quote-nya dia yang bilang bahwa impian terbesar gue adalah punya satu squad ya, bukan satu starting 11 yang pemainnya tuh bisa diubah-ubah main di mana aja. Gitu. Jadi multi posisi, multi role. Gitu, itu yang kemudian kita lihat tadi kayak Jerry bilang, kok Kvara bisa pindah-pindah posisi, bisa di belakang, di tengah, terus kemudian di depan segala macam. Itu emang dalam tanda kutip mimpi bahasanya Luis Enrique itu ya PSG ini gitu. Makanya kemudian ketika Kylian Mbappe di Lego ke Real Madrid itu ya mungkin dia melihat bahwa Mbappe ini terlepas jago, gue cuma bisa mainin di satu posisi atau satu role gitu loh gitu. Jadi itu mau nggak mau bikin dia didepak. Termasuk juga Donnarumma yang punya limitasi soal ball playing gitu. Jadi itu sudut pandangnya Luis Enrique, dan itu yang kemudian kita lihat di PSG dari musim kemarin, yang mana ciri-cirinya adalah punya rotasi posisi yang cair, terus kemudian punya pemain yang untuk bisa mengeksekusi tersebut teknik-tekniknya juga bagus gitu. Maka gue pikir PSG sama Bayern Munchen ini dua tim yang individual brilliant sama strukturnya tuh seimbang gitu. Jadi emang bahaya banget, dan menurut gue ketika Liverpool lagi buruk dalam beberapa pekan terakhir dan bikin fansnya khawatir, itu sangat gampang dimengerti gitu. Dan ketika mereka datang ke Paris gitu ya tengah pekan ini, gue ngeliat si Arne Slot itu nge-setupnya ya udah pragmatis aja. Gue ketika nggak punya pegang bola, gue 5 back. Itu sebenarnya masuk akal buat gue ya. 5 back itu masuk akal karena ya seperti yang kita tahu, ini punya banyak individual brilliance yang oke gitu. Persoalannya adalah ketika lo menghadapi lawan-lawan kayak gitu, nggak cuman nempatin
terus kemudian rapat. Tapi kalau lo pasif ya lo dilewatin juga gitu. Menurut gue defending Liverpool tuh agak kurang proaktif gitu. Survival mode dibilangnya. Iya gitu. Jadi gue pikir ya akhirnya ya mau nggak mau gitu. Dan untung cuman 2 menurut gua gitu. Iya, makanya itu bisa lebih dari 2 bang sebenarnya. Cuman ya terlepas dari Mamardashvili main yang kata orang biasa aja nih kiper, tapi dia sempat menyelamatkan beberapa peluang juga. Dan emang Liverpool tuh emang tadi berbang Rossi emang apa ya, lini bertahan itu aneh banget. Masa bek kanannya kayak Senat tuh. Frimpong mirip banget kayak Senat itu. Frimpong. Dikolongin itu dia sama Joe Neves. Lu gimana dong ngeliat nih PSG Liverpool ini? Enggak, gue lebih mau nambahin dari Bang Rossi tadi kan soal Enrique tuh ya pengennya tuh adalah tim dengan apa sih ya serba bisa ya, semuanya bisa lah gitu. Dan ini menurut gue tergambarkan sih karena PSG tuh sebenarnya mereka cuman beli dan mengeluarkan Donnarumma, beli Chevalier. Pembelian terakhir mereka tuh mungkin dari attacker itu cuman si Kvaratskhelia dan menurut gue emang dibutuhin sama PSG buat Daegedor di sayap. Tapi mesti digarisbawahi menurut gue, dan waktu itu gue pernah bahas adalah bagaimana peran-peran pemain-pemain pelapisnya PSG ini sekarang tuh udah bisa bersaing dengan starting line up PSG. Yang musim lalu kita tahu lah Trisula mautnya tuh Fabian Ruiz, Joe Neves sama Vitinha. Sekarang itu udah ada Draw baru masuk aja, kadang masih dimainin sama si Enrique, Mayulu. Terus habis itu Zaire Emery. Ada bless in disguise-nya karena si Joe Neves sama si Fabian Ruiz itu karena cedera panjang. Akhirnya Enrique oke, gue mau kalian yang step up, dan akhirnya sekarang bisa dibilang secara squad, secara kedalaman squad dan form, gila, mereka tuh benar-benar tim yang udah ready banget gitu. Lee Kang-in bahkan selalu jadi super sub-nya Enrique dari musim ke musim, jadi makin hari makin bagus. Kvaratskhelia dia kayak udah NBA mode lah. Oke, gue tahu gue kliknya pada saat udah fase playoff aja gitu, udah kayak LeBron James aja. Oke, gue fase playoff, udah langsung mulai panasnya di situ. Di lini belakang, oke, Chevalier gak works. Oke, masih ada Savonov yang malah step up sekarang dibanding Chevalier gitu. Jadi kayak tapi kenapa ya Chevalier tuh salah satu one of the best. Dia cross claimnya jelek. Dan apa terlebih lagi lu bayangin loh, Zabarni masih ada di center back. Dia jadi cadangan juga. Ada Beraldo juga. Mayulo tadi gue udah sempet singgung, dia jadi midfielder yang terkadang dipakai sama Enrique juga. Jadi core-nya tetap Vitinha, tapi di dua pemain depannya tuh suka gonta-ganti gitu. Dan satu lagi di lini depan gak cuma Kvaratskhelia, gak cuma Desir 2 sama Ousmane Dembele, itu ada Barcola juga gitu loh. Jadi kayak pemain-pemain substitusi yang kemarin musim lalu yang levelnya agak jauh gap ya, sekarang tuh udah pada step up semua, udah hampir menyaingi levelnya gitu. Jadi ya ini udah berada di PSG mode gitu. Ditambah lagi dengan waktu itu kita bahas soal PSG agak dikasih tanda kutip anak emas sama Ligue 1, yang dimana kita nggak bisa menyalahkan Ligue 1 juga karena mereka kan butuh koefisien. Mereka butuh koefisien liga itu buat naik, buat ngasih jalur-jalur tim-tim lain. Main di Eropa. Sama halnya dengan kata-katanya salah satu pundit Twitter Arsenal bilang apa ke PSG gitu. Iya betul. Ada ngomong gitu emang. Ada pandit PSG. Enggak, maksud gue lu bilang apa ke Arsenal, bilang apa ke Arsenal. Ya menurut gue ya valid, karena mau nggak mau ya berterima kasih lah gitu. Iya. Cuma ini dari 4 match up ini kayaknya sebenarnya bahkan fansnya pun merasa wah berat sih gitu loh. Bahkan Arsenal juga bilang sama Liverpool gitu. Masih dibanding lain kan Sporting beda 1, masih ada mungkin kemungkinan comeback gitu lawan Arsenal. Barcelona, Atletico pun 2 masih mungkin sebenarnya menurut gue ya, tergantung apakah 11 lawan 10 lagi ataukah ada adjustment. Pokoknya all out attack Hansi Flick bikin 2 gol cepat di awal sehingga agregat jadi sama. Madrid Bayern pun beda 1 gitu. Ini beda 2. Karena Liverpool yang sehat pun lawan PSG masih bisa imbang-imbang tuh menurut gue. Ya kan misalnya musim lalu pun kalau misalnya ketemu PSG yang ini, cuma ini Liverpool mereka sendiri aja lagi nggak stabil gitu loh. Sebenarnya sistem pertahanannya Liverpool tuh yang dibantai sama City weekend kemarin tuh. Itu udah cukup mengkhawatirkan karena si Liverpool ini cukup bingung siapa sih yang harus jumping into press ketika ada pemain depan masuk ke dalam daerah mereka, atau ketika misalkan pemain itu drop deep. Ada momen lawan City itu yang gue lihat adalah ketika Erling Haaland itu masuk ke areanya sendiri, terus kemudian Bernardo geser gitu buat ngasih jalur umpan ke Haaland. Liverpool bingung, ini Haaland mesti gue ikutin apa enggak gitu, karena sistemnya mereka jumping itu press, dan itu semakin menyulitkan ketika Liverpool tidak agresif, terlalu pasif ya dalam defending, plus PSG-nya sendiri ini gampang untuk tukar posisi gitu.
gue ini siapa nih harus jumping into press yang lebih baik, apakah Konate atau Van Dijk gitu ya, atau termasuk ketika gol pertama itu kan sebenarnya dia kan masuk ke dalam area tengah ya sebelum nembak, gue lupa siapa yang golin, Doe kan, Doe kan, Deflect. Gravenberch itu berhenti loh. Larinya ketika dia udah ngeblok bola dia diam, padahal itu masih bisa untuk lanjut lagi untuk ngeblok areanya si Doe itu buat nembak, akhirnya malah Van Dijk kan yang maju untuk Aura, nutup gitu. Jadi ya Aura defending ada sedikit pantat. kebingungan lah soal siapa yang menutup ruang, siapa yang jumping into press menurut gue ya. Aura defense. Dan kalau gue mau nambahin sedikit tentang ini kan Arne Slot sebelum main lawan PSG itu dia ngomong di interviewnya kalau susah ngebobol lawan kayak PSG City lewat open play. Jadi makanya dia ngandalin set piece semuanya. Bahkan dari long throw itu semuanya long throw, hampir long throw udah diambil sama Joe Gomez kan. Dan ada beberapa momen, ada satu momen yang emang terbukti di situ di mana Van Dijk tuh ngasih instruksi bahwa kita main dari corner itu, kita main bola pendek terus diumpan sama Szoboszlai dan hampir gol. Nah, ada satu momen di situ dan emang susah banget ngebobol PSG lewat open play. Walaupun sebenarnya masih bisa, tapi dia emang manfaatin dari ada set piece ini, dan lain-lain. ada di YouTube-nya Chelsea. Nah, itu dia, makanya pas banget nih ya, karena sebagai tim yang pernah mengalahkan PSG untuk menjadi World Champion. Coba kita panggil nih ya, Chelsea banget nih, ada Nabil. Karena mengalahkan PSG bukan untuk semua tim ya. Ini ada Nabil ya yang dikalahkan, Bang. Dikalahkan. Iya, sebenarnya dikalahkan di musim ini gitu. Cuma kan sebenarnya mau gimana pun sempat bisa mengalahin lah, ya kan, dengan taktik Mahrez di game itu aja gitu. Tapi kalau dari lu nih, dari kacamata lu, apa yang bisa Liverpool lakukan untuk Leg kedua untuk Di bisa Anfield, mengalahkan Luis Enrique dan PSG-nya? Masih ada harapan itu nggak? Kalau ada, Nggak menurut lu ada. apa kira-kira? Nggak ada. Sorry. Gak ada. Tapi gue ngeliat ini Nggak ada. Jadi it's over for Liverpool for you. Chelsea itu ngalahin ini kan ya karena saking fluidnya tuh di man marking terus di stretch habis-habisan ya PSG Iya, itu. Iya. Iya, nggak ada. Jadi udah titik, Nggak. nggak ada. Ya mungkin kalau total slot nontonin mungkin match itu lagi, Arne ya. match final Piala Dunia antar klub itu mungkin bisa aja. Ya sebenarnya kalau dia mau manfaatin Wirtz dengan baik, sebenarnya fluid antara ketika Wirtz dan Szoboszlai. Salah itu dia, saran gue diparkir aja sih. Jadi main siapa? Ya 3 orang itu Szoboszlai paksa ke depan, Curtis Jones masuk jadi Tengah. tengah, dan tengahnya mereka juga bermasalah sebenarnya kan. Ya, Iya. gua rasa dan Vitinha Opsi terbaik lah ya. opsi terbaik. Vitinha tuh kalau bisa jangan pernah dikasih bola. Mungkin aja Liverpool bisa comeback. Kan kalau Chelsea kan Banyak ngepin ini ya, ngepin Di bola sih anomali. ngepin Mendes sama Hakimi kan, yang pas di nutup mereka kan, maksudnya Terutama Hakimi nggak dikasih kesempatan buat maju. kesempatan. Nah, itu juga udah kebaca sama Enrique ya pasti. Oke, lo ngerasa ada peluang? Gak ada lagi, susah banget. gua juga Kalau belum misalnya syaratnya sebanyak itu dari Nabil yang nonton pertandingan PSG, Oke. susah bang. Ya itu ya karena Liverpool ya karena Chelsea itu kan man to man terus kemudian di stretch habis-habisan ya. Iya. Di stretch habis-habisan PSG ya caranya salah satunya itu. Gitu. Cuman lu butuh intensitas sama kedisiplinan untuk menerapkan bener. ya Itu dia. gitu. Jangan sampai lu malah bingung sendiri kan, ya udah. Iya. Malah kebuka ruang sendiri kan bubar jalan jadi. Dan butuh Liverpool dengan kondisi yang lebih ideal juga kayaknya untuk bisa ini. Dan ya lagi-lagi kalau beda 2 gol sih, emang gol cepat di 15 menit awal sih akan menjadi kunci ya. bener. Tapi berubah kalau ini kayak Arsenal kan, nih situasinya musim lalu gitu juga 2-0, terus first leg-nya PSG golin 1 selesai, udah Iya, mental iya, itu iya, udah iya, iya. ngejar 3 gimana Iya, iya, gitu iya, untuk bongkar bener. ini gitu. Nah, tapi Chelsea juga akan menghadapi Man City dengan kondisi gue nggak tahu ya ini apakah tidak ideal atau enggak, karena Sangat tidak ideal. karena yang sebuah gol yang gue rayakan, dan kalau dari fans Arsenal di Twitter ingin secara langsung mengundang Enzo Fernandez kalau sampai parade juara terjadi. Langsung ngundang. Murilo diundang. Murilo, juga. Enzo Fernandez sama ini Solanke. Semua aja diundang. Itu di Twitter ya, di Twitter. Bukan gua. Jadi Chelsea ada kasus dengan Enzo, dan Enzo gak akan main nih. Pemain yang mencetak gol di pertemuan pertama didisiplinkan gitu ya, lawan Port Vale dan lawan City. Wish, Di saat beruntung jatah kan udah 5 nih ya. Udah 5 kan jatah English di England. English team di UCL. Kukurea juga ngomong sebenarnya di wawancara sama Atletik, bilang ya seperti yang lu sering bilang, pemain berpengalaman minim, susah banget bersaing dengan you cannot win anything with kids basically gitu kan gitu. Tapi nggak apa-apa nih kalau Enzo nggak boleh gitu. Lu gimana nih ngelihat situasi yang terjadi di Chelsea? Ya, jadi gue abis membaca si Atletik, dia menjelaskan dari info Ordal
kenapa bisa kejadian kayak gini. Jadi kalau dari sisi Enzo Fernandez sebenarnya kan, jadi dia wawancara sama media Argentina namanya Luzu TV. Oke. Pertanyaannya adalah cuman kalau lu punya kesempatan buat tinggal di salah satu kota di Eropa, kota mana yang mau lu pilih? Dia bilang Madrid karena mirip sama Buenos Aires. Ya di mana ya asalnya sendiri kan. Ya dia hanya menjawab itu. Dari pihak Chelsea mengatakan bahwa harusnya lu nggak menjawab pertanyaan itu dong kalau lu respect sama Chelsea. No comment harusnya gitu ya. Harusnya no comment. Itu hanya pertanyaan itu aja yang menjadi alasan dari Chelsea. Compare to apa yang gue Di- dengar di interview sama Colwill ya di awal musim kan ya. Ingat gak? Ya, Iya betul, kan, betul, emang betul. gitu kan, boardnya rada-rada kan. Boardnya rada-rada. Ya, ada yang disensor tuh kan dari jawaban Colwill kan. Iya, gitu. iya, iya. Terus, Nah terus itu dari sisinya Enzo ya. Nah si agennya Javier Pastore ya marah lah. Karena si Enzo itu benar-benar jadi hari pertama dia balik ke Chelsea langsung dikasih tahu bahwa dia di ban untuk 2 match itu. Walaupun kayaknya dia tetap ikut latihan sepertinya. Gua nggak tahu ya. Cuman itu terus si Enzo ya jelas bingung kenapa dia digituin. Dia nge-clearkan ke pemain Chelsea yang lain bahwa ya gue nggak ada masalah dengan Chelsea. Gue hanya murni menjawab pertanyaan itu tanpa ada rasa bahwa gue nggak mau main lagi untuk Chelsea gitu. Oke. Jadi Terus callingnya Rossinior atau board ini sebenarnya? Nah, gue mau jelasin. Jadi ternyata agak panjang dan ini gue ngambilnya dari 2 media ya, Atletik sama Telegraph. Nah, jadi terus si Enzo itu, si Javier Pastore dia bilang adalah kita bakal ngobrol lagi sama Chelsea untuk perpanjangan kontrak. Oke. Agennya nih ya. Agennya terkait masa depannya dia itu di setelah Piala Dunia. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya jadi waktu bulan Juni Desember kemarin Desember ke Januari sebenarnya ada nego kontrak antara Enzo sama board Chelsea. Si Enzo minta naik gaji, sementara board nggak mau karena Enzo itu kontraknya pertama masih sampai 2032. Wow. Dan kayaknya dia minta penambahannya lumayan signifikan. Gua rasa mungkin bisa jadi mendekati Reece James. Sampai Reece James tuh 250 deh kayaknya. Sampai Atau 300. 2042 tuh ya. Reece James itu tertinggi, Bill. Kayaknya Reece James sekarang paling tinggi deh. 250. 250 tertinggi. 250 atau 300 gue lupa. Ya lu orang kaya, Siti. Nah, itu masalah pertama tuh sebenarnya dari situ datangnya. Jadi sepertinya board itu ngasih ketegasan ke Enzo, ya lu jangan main-main lah. Lu kemarin udah nego minta mau enaknya aja, sekarang lu kayak gini. Itu dari gitu. Nah, tapi kalau gua ngutip dari Telegraph, persis setelah si Enzo interview itu, di situ dia tuh nyebut bahwa sebenarnya dari pemain Chelsea itu lagi nggak senang sama kepemimpinannya Enzo Fernandez di ruang ganti. Chelsea kan habis kalah 4 beruntun sebelum yang lawan Port Vale itu. Oke. PSG 2 kali, Newcastle sama Everton terakhir. Nah di situ tuh Enzo Fernandez itu lebih banyak kayak bukan memotivasi kata-katanya, tapi lebih menghina pemain-pemain. Dan itu bukan di lapangan doang, tapi di ruang ganti. Nah kayaknya itu juga yang jadi alasan kenapa Enzo tuh diputusin buat kita disiplinkan dulu deh dari situ. Nah itu puncaknya aja ya. Sebenarnya ada Iya, banyak. jadi kayaknya sudah beberapa. Iceberg ya, tip of Iya. iceberg. Sebenarnya ada banyak masalah. Nah kan lu bikin salah, ini saatnya gue menghukum lu Iya, gitu. sepertinya begitu. Itu gue merangkum dari 2 media ini ya. Oke. Jadi lu juga sebagai fans Chelsea lu kayak menerima ini make sense sih ini terjadi gitu. Kalau Atau- mikir secara itu alasannya make sense. Oke. Nah, Tapi tapi kalau yang ke Korea, gue sebenarnya mempertanyakan, lu masa ada pemain ngasih tahu apa yang terjadi di ruang ganti gitu, tidak lu hukum lah, ya 1 match lah seenggaknya gitu. Itu kan dia benar-benar ngasih tahu apa yang terjadi ketika Enzo Maresca pergi. Terus dia bilang klub ini tuh kekurangan pemain berpengalaman, kita nggak bisa bersaing ya, yang tadi lu bilang. Terus dia bilang juga, gue lupa satunya apa ya bang, gue tulis di situ. Ada 3 poin utama. tidak bisa bersaing pemain muda, minim pemain berpengalaman. Udah pemecatan Malaysia, Rossinior langsung tanpa bisa iya. latihan filosofi. Dan Rossinior tuh ketika datang tuh benar-benar filosofinya dia nggak bisa ngejalanin lah, baru pelan-pelan gitu. Nah, sebenarnya yang fans Chelsea ini dari forum fans Chelsea ya, ngerasa kenapa kok Korea itu tidak didisiplinkan karena dia itu setuju untuk perpanjang kontrak berdasarkan gaji yang ditawarin oleh Chelsea. Itu Value doang. ya, value. Jadi ada berkaitan juga terkait kontrak-kontrakan ini yang bikin kenapa satu didisiplinkan, Ini satu loyal enggak. nih, yang satu banyak minta Iya. gitu, ada gitunya. Itulah kira-kira begitulah alasannya kalau gua Atau kebutuhan kali, Enzo bisa digantiin ke Korea enggak mungkin ya? Dari squad yang ada, dari squad dari Enggak lah, line Bang. up. Enggak Ya, lah. siapa tahu. Ya masih bisa nih tanpa Enzo daripada sebenarnya tanpa kalau Korea penting. Gue yakin sih nggak mungkin ngandelin Hato. Ya makanya justru Iya, karena iya. Korea lebih penting. Itu mungkin salah satu opsi juga. Jadi Enzo bisa diparkir, ke Korea nggak bisa nih karena kita yang main karena gitu loh. klaimnya kan Rossinior bilang adalah ini keputusan yang dia ambil bersama board. Kalau Rossinior diterlibatkan bisa aja dia punya pendapat kayak gitu kan. Iya, kalau case ini kira-kira gitulah penjelasan dari gue. Oke, berarti ini menguntungkan buat Man City ya. Sangat menguntungkan. Oh,
Oke. Sejujurnya iyalah, ada karena di leg pertama kan bukan leg pertama bahasanya ya, pertama. City kan kebobolan lewat Enzo di menit-menit ya itu juga pelatihnya siapa Bil? Pelatih akademi Bil ya? Iya, McFarlane. si McFarlane. Iya. Itu masih McFarlane nih? Masih Dia sekarang gitu. asistennya. Enggak, itu masih Rosario. game lawan Iya. Itu baru pemecatan Malaysia kan kalau nggak salah kan. Langsung ketemu dan sebenarnya kan kalau misalnya nggak ada Enzo kan ini ya. Sebenarnya kalau gua ngelihat ya, gimana nanti di lini tengah itu bakal adu pressing yang mana kalau nge-press City itu jangan nanggung-nanggung dan di situ mereka tuh punya Caicedo. Walaupun tanpa Enzo, jadi menurut gua ini tuh masih ada harapan buat Chelsea menang. Karena ketika Rodri lu mati, Nico O'Reilly mati sampai Bernardo, karena 3 poin penting City itu ada di situ tuh. Kalau lu bilang Haaland, Semenyo dan lain-lain itu cuman part of ya dia finisher gitu. Sedangkan emang kalau core utamanya tuh 3 orang ini ketika bisa di press mati, udah selesai City. Kalau menurut gua itu. Karena approach-nya City sekarang tuh kayak ini nih, Athletic juga nulis kan kalau misalnya approach-nya City mirip banget MU waktu lawan final di FA Cup. Nah, Yang mana? Yang Ten Hag? yang kalah sama Ten Hag. Oh, kalau Ten Hag. Jadi mereka tuh akan ngebiarin kiper selama apapun, jangan dipres. Karena itu akan ngebuka ruang dari kanan kirinya, yang mana itu dimanfaatin sama kayak Rodri, O'Reilly dan juga Bernardo ketika dia main long ball. Karena akan didiemin sama Haaland, Cherki dan juga Semenyo Sanchez kan biasanya. kipernya? Iya, kipernya Sanchez. Pasti bakal main dari belakang, gue yakin banget. Kepa juga tuh lihat. Iya, Kepa bahkan menjadi kiper terlama di Carabao Cup yang nge-hold bola sampai 4 Gue bukan ball playing anjir. Artinya juga ada salah lagi. Gue enggak juga. Iya itu kan mereka kan nunggu di press kan. Sama kayak City lawan United itu Ini fokus ke defending ya kan, di Iya. pin gitu. Ya, waktu City lawan United itu ditungguin loh sama Itu siapa? siapa kipernya? Ederson Ortega antara dua itu. Ortega. Itu ditungguin beneran nggak mau ngepres. Anjing lu maju dong dikit dong biar buka space-nya tuh. Nggak mau. Itu udah menurut gua itu kedewasaan Guardiola. Sekali lagi kedewasaan Guardiola yang mau ngelihat taktik mengcopy Ten Hag loh. Ten Hag. Iya. Ten Hag diulang. Iya, Ten Hag. Ini Ten Hag. Maksudnya bukan nggak mungkin dia bakal ngopi siapa? De Zerbi gitu bukan nggak mungkin. Lawan-lawannya bisa ngalahin Chelsea ya paling Iya, gitu. makanya. Oke, Ros, lu gimana ngeliat si Chelsea City ini? Ini juga bukan situasi ideal bagi Chelsea. Iya. Sebaliknya City lagi formnya lagi oke banget nih ya. Itu tadi ada Karena mau ini. ngejar treble domestik kan. Ada bercandaan tadi sebelum podcast adalah masih punya Garnacho loh gitu. Garnacho diandelin gitu. Ya lu ngeremehin gitu. Enggak, menurut gua bukan ngeremehin, tapi secara objektif adalah jangan terlalu membebankan tanggung jawab ke Garnacho. Iya. Jangan kayak Barcelona ke Yamal gitu. Itu macam gitu. Yamal levelnya. Yamal gitu. Iya. Ya, dalam hal tersebut menurut gue dan lagi-lagi seperti tema podcast kita dua episode terakhir adalah bagaimana individual brilliance itu bisa mengubah keadaan gitu. Tadi udah dijelasin sama Naji ada bahwa ketika lo punya konektor di tengah yang bisa mengontrol permainan dan di depan ada yang bisa finish itu sebenarnya bagus ya, tinggal gimana lu bisa ngepampat di tengahnya aja gitu. Oke. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa ngepampat, ini bahaya nih, depannya banyak banget yang bisa make something happen dari individual brilliance gitu. Itu menurut gue yang menjadi pembedanya antara City sama Chelsea gitu. Chelsea punya banyak momen magis dari individual brilliance musim ini, entah itu di Premier League entah itu di UCL. Tapi apakah itu konsisten? Menurut gue enggak. Gitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang sirna gitu aja. setuju. Jadi siapa nih sekarang individual brilliance yang bisa in City? Karena kan kalau dari per lini ya mungkin kita bisa lihat. Cherki. Enggak, Chelsea City banyak bro. Maksudnya Chelsea kan kalau matchup kayaknya Estevao bisa. Cherki lawan Korea nih kayaknya bakal terjadi ya. Banyak battle di situ kan pasti. Kiri lawan kanan gitu. Tapi kalau Estevao, lu Estevao bisa. Estevao berarti ketemu O'Reilly ya? Iya, Chelsea ketemu City itu selalu banyak momen magisnya menurut gue yang kayak waktu itu Broha tiba-tiba bisa jadi pembeda. Itu bukan nggak mungkin bang, karena Guardiola tuh kagetnya ketemu pemain-pemain yang jarang dia pantau malah. Tapi kalau Delap golin gila sih menurut gua. Tiba-tiba golin gitu. Itu bisa aja. Gak mau gue. Bisa terjadi tapi Jangan gitu orang. Enggak, Delap kayak gak pernah golin, ternyata golin City gila sih. Nah iya kayak Broha gitu kan. Iya. Aneh sih gitu. Tapi lu sendiri gimana? Maksudnya ngeliat Chelsea ini apa ya? Mungkin ada peluang menangnya gitu. Karena kalau secara umum lah ya pasti City lah ini. Ya, Cuma kan mungkin aja Chelsea kan. Jujur gue gak ngeliat peluang. Pertama adalah Nggak lihat peluang. gak melihat ada peluang. Chelsea menang. Mungkin seri ya. Oh nggak apa-apa. Kalau menang gue gak terlalu yakin. Kondisi Chelsea sekarang karena adalah Reece James cedera lagi. Chalobah juga lagi cedera. Dan siapa?
dua orang ini tuh Rosenior belum bisa mastiin baliknya. Jadi kemungkinan lawan City kan nggak ada. Ditambah Enzo yang absen Di parkir ya. di parkir gitu. Itu udah 3 orang ini udah nggak ada. Menurut gua, dan 3 orang ini tuh kok terlalu penting lah. Entah mereka mau starter ataupun dari bench. Itu bakal krusial. Oke, untuk langsung ubah penggantinya permainan. siapa, Bil? 3 itu, Bil. Ya jelas lah Malo Gusto. Lawan Doku. Lawan Doku nih. Pegangan lu bang. Kalau Enzo Doku opsinya banyak. 4 musim 7 gol katanya. Bukan soal gol, kalau Doku ngacak-ngacak itu. Kalau Enzo Fernandez sebenarnya opsinya banyak. Bisa aja kayak Joe Pedro diturunin, Delap masuk. Terus depannya Ataupun siapa? Delap? Palmer yang tetap Estevao masuk. Oh iya. Kalau Enzo tuh bukan masalah lah sebenarnya. Nah kalau Chalobah gue ngerasa lebih ke stabilitas di lini belakang aja. Berarti- Mau siapapun gantinya Mamadou Sarr kayak Tosin atau gue nggak tahu Badiashile bisa atau enggak. Tapi tetap aja tuh Achampong tuh bisa nggak ngasih misalnya. kestabilan di lini belakang gitu loh. Achampong tuh lebih cocok jadi back kanan. Kanan menurut nih, gue. kanan setahu gue ya. Dia tuh sering shaky kalau jadi back tengah. Decision makingnya suka aneh. Fofana sehat gak? Fofana sehat sepertinya. Tapi tetap aja mungkin Fofana kan aja. pasangannya siapa? Sebenarnya kalau Will tuh udah Iya. latihan. Udah sebulan mungkin, tapi masih Tapi di hold risky sih lu langsung karena fitnessnya tabrak dia. Haaland cedera lagi ntar. Nah, gue maksudnya sekarang dari Gimana sisi ya? pemain yang tersedia aja kurang. Ditambah Lu butuh Chelsea. Mosquera gak? Butuh Mosquera gak? Ini dia punya kepentingan. Iya. Aduh. Enggak, masalahnya ini kalau soal kepentingan Chelsea juga butuh menang. Sebenarnya Untuk- sih butuh menang. Iya, Karena untuk- Liga Champions. Liga Champions. Betul. Enggak, bukan. Iya. Nah, Iya, terusin dong. Chelsea itu dan sekarang dari sisi leadership juga lagi minus nih. Reece James itu adalah kapten, nggak ada. Enzo gak ada? Enzo nggak ada, vice Siapa kapten. Chelsea itu gak punya kapten ketiga sebenarnya. Biasanya yang paling sering itu Caicedo. Menurut lu akan siapa jadi kapten? Kayak Sedo kayaknya. Sepertinya Caicedo. Kemarin bahkan FA Cup malah Cole Palmer. Tapi mereka semua itu nggak pernah terlihat vokalnya gitu loh. Sebenarnya bisa aja gue punya opsi Kukurea, tapi Kukurea habis masalah yang kayak kemarin gitu. Enggak sih, enggak akan langsung mungkin jadi dikasih. kapten ya. Walaupun jadinya kesana ban kapten ini hanya formalitas doang. Bisa Sanchez jadi kayaknya, Bil. di besok match. Waduh. Enggak, Sanchez pernah jadi ban kapten. Enggak tahu siapapun kaptennya, mungkin dia kali ini gak akan instruksiin untuk ngerubungin wasit lagi gak sih? Iya itu juga mau dihilangkan kayaknya sama senior gara-gara kejadian kemarin tuh. Gak penting juga. Gue sih ngerasa sebenarnya kalau approach taktik bisa aja Rosenior melakukan sesuatu. Tapi dari ketersediaan pemain dan sosok leadershipnya lagi nggak ada nih, kapten dan vice kaptennya, gue rasa itu bisa pengaruh ke jalannya match. Kalaupun Chelsea, gue rasa kalau Chelsea masih bisa ngejar kayak ketinggalan 1-0 itu atau jadi seri itu masih mungkin. Tapi Iya. kalau City bisa langsung libas 2-0, gue rasa Chelsea berat. Oke, jadi kuncinya seberapa bisa menahan daya dobrak City juga dan mungkin karena Najib bilang ya, paling nggak 3 pemain ini yang bisa dimatikan. Iya, Ya. bisa matikan. Kalau Setuju, 3 gua pemain itu Rodri, mati. Bernardo sama O'Reilly. Lu sepakat? Gue sepakat. 3 orang itu yang paling krusial sekarang. Orangnya Kadang tinggi kalau- ya ternyata ya. Apa? Iya. Setinggi Holland. O'Reilly bagus Iya. banget. O'Reilly, iya, better X than Factor musim ini iya. betul O'Reilly. Lewis Kelly ya. Lewis Kelly, Zubimendi, siapa lagi? Arteta waktu pada zamannya juga kalah itu. Gak bagus, bercanda bang yang ini bang. Gak apa-apa. Ternyata Inggris tahu back kiri bagus banget ya. Iya, Bakuin itu. bagus banget. Bagus. O'Reilly. Ya itu ya, kita akan lihat nanti di hari Senin berarti ya. Nanti Iya. seperti apa nih kita wajah-wajahnya dan siarannya. Yang pada pulang dari Medan nih. Iya benar. Ya kita akan capek lihat banget pasti. seberapa siapa tahu Waldo hangover kan Iya. berapa hari nggak bisa ini. Tiap Oke. malam mabok kan tuh. Ya kita mau ngasih tahu lagi sekali lagi kita akan ada di Surabaya tanggal 10 hari Jumat dan juga di Medan hari Sabtu tanggal 11. Sisa pertandingan akan dipost di sosmednya Box to Box Bola dan juga info FPL, jangan lupa main lagi. Oke, dadah.